Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 12 Mu'allimin, kita lanjutkan kembali pelajaran hari ini, yaitu pelajaran mustalah hadis, di mana di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang al-matruk, hadis matruk. Pada pekan ini kita membahas yaitu al-munkar, hadis munkar. Baik, hadis munkar di sini dijelaskan al-munkaru, hadis munkar yaitu idza kana sababu ta'ni fi rawi fahsu golat, yaitu yang sebut hadis munkar adalah apabila ya sebab-sebab cacat rawinya itu ini fahsyul golat, cukup parah gitu ya, cukup parah cacatnya itu, kekurangan yang ada dalam rawi tersebut. Au kasrotil goflah, atau si rawinya itu ya sering lupa gitu ya, goflah sering lupa, awil busuk, atau juga suka berbuat fasik. Nah, wahwa sababu salis warabi wal khamis fahadisu yusama al munkar. Nah, hal ini definisi ini bisa dilihat di pelajaran sebelumnya, yaitu di sebab-sebab nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Baik, jadi hadisnya tersebut disebut hadis munkar nanti ya. Jadi kecacatan, ya kekurangan pada seorang perawi hadis itu ini cukup parah, bahkan juga sering lupa gitu ya, bahkan sering lupa, apalagi sering suka berbuat fasik lagi. Maka jelas kalau orang tersebut membawa informasi, membawa berita, maka dalam ilmu hadis informasi atau cerita yang dibawanya itu namanya hadis munkar. Baik, selanjutnya ta'rifuhu, definisinya. Definisinya yaitu lugatan, menurut bahasa. Kalau menurut bahasa, munkar itu adalah huwa ismun maf'ulun, yaitu isim maf'ul minal inkari, dari kalimat inkar, yaitu dodul ikror, yaitu kebalikan dari kalimat ikror ya. Jadi itu secara bahasa. Kemudian kalau menurut istilahan, sedangkan menurut istilah yaitu arafal ulamaul hadisa al munkar, memberikan definisi para ulama yaitu tentang hadis munkar bita'rifati muta'addidatin, dengan definisi yang cukup banyak. Jadi tentang hadis munkar ini ya sebetulnya banyak definisi-definisinya yang diungkapkan oleh para ulama hadis gitu. Ashharuha ta'rifani, tapi yang masyhur, definisi yang terkenal, definisi yang banyak dipakai oleh para ulama hadis justru yaitu dua definisi ini. Wahuma yaitu yang pertama, definisi yang mengungkapkan huwal hadisul ladzi fi isnadihi rawun pahusa golatuhu. Hadis munkar itu adalah hadis yang dalam sanadnya itu terdapat rawi yang dianggap cukup parah, cacatnya itu cukup parah, kekurangannya itu. Au kasroti goflatuhu, atau juga sering lupa gitu ya, sering terjadi lupa. Au zoharo piskuhu, atau nampak perbuatan fasiknya, jelas perbuatan fasiknya. Nah, ini definisi yang pertama ya, definisi yang terpilih oleh para ulama hadis dari sekian definisi-definisi tentang hadis munkar. Nah, ini definisi yang populer, yang masyhur di antara definisi yang ada. Wahaza ta'rifu, dan selanjutnya ya, wahaza ta'rifu zakarahul hafidh Ibnu Hajar
wa nisbahu li ghairihi. Dan definisi ini itu definisi yang diungkapkan atau diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik, kemudian wa masya'ala hadza ta'rif al-Baikuni, demikian juga wa masa juga mengambil atau menyetujui gitu ya terhadap definisi ini, yaitu Imam Al-Baikuni di Manzumati, dalam manzumahnya gitu ya. Terus faqala, lalu ia berkata, wa munkarul faradu bihi rawin godan gitu ya, ta'diluhu la yahmilu tafarrudan, gitu kata beliau gitu ya. Jadi ya kemunkaran ya bisa terjadi pada pribadi seorang rawi gitu ya, atau juga ya tentang keadilannya ini menjadi cacat. Baik, terus yang kedua ya, definisi yang masyhur yang kedua adalah huwa ma rawahu dhaifu mukhalifan lima rawahu thiqah. Yang kedua, definisi tentang hadis munkar itu katanya apa yang diriwayatkan atau meriwayatkannya perawi yang dhaif ya, perawi yang dhaif, kemudian mukhalifan, bertentangan gitu. Riwayat itu bertentangan lima rawahu thiqah dengan perawi dengan riwayat yang lebih kuat begitu. Nah, itu definisi yang kedua, definisi tentang hadis munkar yang banyak dipakai oleh para ulama hadis. Baik, selanjutnya definisi yang kedua ini gitu ya, definisi yang kedua ini tentang hadis munkar, wa hadza ta'rifu huwalazi zakarahul Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini juga dipakai gitu ya, diungkapkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian juga ya ada yang lainnya gitu ya, wa fihi ziyadah ala ta'rifil awal wa hiya qaidul mukhalifatu dhaif lima rawahu thiqah. Tapi di sini ada penambahan, ada penegasan, katanya yang namanya hadis munkar itu tidak hanya fahsu golat, tidak hanya parah kesalahannya, tidak hanya banyak pelupa, tidak hanya nampak berbuat fasik, tapi di sini juga kalau di definisi yang kedua ini ada tambahan, yaitu termasuk periwayatannya juga ini bertentangan dengan hadis dengan rawi yang lebih kuat begitu. Baik itu ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang bahasan yang kedua yaitu di sini al-farqu bainahu wa bainasyadz. Lalu apa bedanya antara hadis munkar dengan hadis syadz gitu ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat nih tentang hadis syadz gitu ya. Hadis syadz juga hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat gitu. Baik, kita ungkap di sini. Jadi perbedaannya dengan hadis syadz ya, anna syadza, sesungguhnya kalau hadis syadz marwahul makbul gitu, riwayatnya diterima gitu ya. Jadi hadis syadz itu asalnya makbul, asalnya diterima, asalnya sahih gitu ya. Jadi hadis yang syadz itu hadisnya sahih, hadisnya sahih tapi mukhalifan liman huwa aula minhu, tapi bertentangan dengan yang lebih sahih, dengan yang lebih kuat. Itu kalau syadz ya. Jadi kalau hadis syadz itu awalnya asalnya dia itu hadisnya sahih gitu ya. Tapi isi matannya itu bertentangan dengan yang keterangan yang lebih kuat gitu ya. Misalkan bertentangan dengan Al-Qur'an misalkan begitu. Nah, jadi kalau ada hadis yang sahih begitu ya tapi bertentangan dengan Al-Qur'an, nah hadis tersebut menjadi syadz, menjadi cacat. Kemudian yang B di sini annal munkar, adapun yang munkar. Nah, kalau yang munkar yaitu ma rawahu dhaifu mukhalifan lisiqah. Nah, kalau hadis munkar
kalau hadis munkar itu riwayatnya doib memang gitu ya. Jadi hadisnya doib. Jadi hadisnya doib, udah doib, mukhalifan lisikoh, bertentangan juga dengan yang kuat begitu, gitu ya. Jadi kalau hadis yang sad tadi ya, kalau yang sad itu asalnya sohih, bertentangan dengan yang lebih kuat. Kalau munkar yaitu hadis doib, bertentangan dengan yang lebih kuat begitu. Jadi udah doib bertentangan lagi begitu. Nah, maka disebut munkar. Baik, itu perbedaannya ya, perbedaan antara sadz dengan munkar. Nah, kalau persamaannya, payu lamu min haza annahuma yastarikani fi istirati al mukhalifah. Kalau persamaannya itu sama-sama bertentangan dengan hadis yang lain begitu. Persamaannya ya, sama-sama bertentangan dengan hadis yang lainnya. Baik, jadi itu mengenai hadis munkar. Baik para santri kelas 12 kalian, jadi untuk pelajaran mustalah hadis pada hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tentunya ya bisa ditanyakan nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.